Qiyamah. Amma ba'd wa'lamu wa fahamu maqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, dan saya cintai Kapolsek Margahayu, yakni Bapak Ustaz Hasbi As-Siddiqi. Ya. Grogi bener Pak. Ya. Ya. Tenang Bu, insyaallah lah. Ya. Pak Hasbi ini polisi yang nyantri karena memang pernah mondok di pondok pesantren. Ya, jadi saya sendiri merasa gembira dan bahagia bahwa polisi kalau seperti Pak Hasbi lebih banyak lagi, maka insya Allah kita akan merasakan lebih nyaman, lebih tentram, dan lebih bahagia. Kita doakan Pak Hasbi tetap sehat, sukses, dan membawa keberkahan bagi kita semua. Tapi jangan lama-lama di Margahayu. Kalau lama-lama di Margahayu berarti tidak ada kenaikan gitu. Mudah-mudahan Pak Hasbi karirnya terus melesat dan bisa memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Biasa dan Kapolri tingkat Kabupaten Bandung. Yang saya hormati dan saya banggakan dan saya muliakan Kepala Desa. Ini adik saya Pak Nandar ini. Jadi saya tahu persis pada saat mau pencalonan kepala desanya, termasuk yang saat itu meminta doa sama saya, dan alhamdulillah doa saya dikabulkan. Karena waktu itu masih PLT atau PJS namanya itu waktu itu. Nah ini pada waktu pengajian meminta doa mau ikut maju, bismillah kata saya itu. Dan alhamdulillah sekarang menjadi pepayung di desa Sayati. Dan di Sayati pun alhamdulillah termasuk pelopor khususnya di UPZ, unit pengumpul zakat Kabupaten Bandung, yang paling terbaik adalah di Sayati. Nah, jadi karena punya punya pemahaman keislaman yang utuh, insya Allah justru itulah mereka kalau menjadi pejabat-pejabat itu akan memberikan manfaat. Jadi syariat Islam itu tidak usah diucapkan, tetapi justru diwujudkan bagi para pejabat itu adalah dalam kebijakan-kebijakannya. Nah ini menjadi contoh Ibu UPZ Desa Sayati ini. Yang saya muliakan dan saya hormati tentu Ketua DKM Masjid Al-Mu'awanah. Dan di sini ada teman seperjuangan saya, Pak Ridho, ya terima kasih ini ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu, kecuali tetangga saya harus memuliakan tetangga saya, Pak Haji Opik. Jadi di rumah berhadap-hadapan rumahnya, jadi pintu rumah saya dengan pintu rumahnya Pak Opik itu payun-payun. Jadi kalau Pak Opik masak, maka sampai ke saya aromanya gitu. Tapi dagingnya juga sampai. Jadi kalau kurban itu Pak Opik suka dagingnya sampai, karena beliau adalah tetangga saya, berhadapan-hadapan sekali rumahnya. Alhamdulillah Pak Opik kita ketemu di sini pada saat Pak Opik mau pergi melaksanakan ibadah haji, dan sekarang sudah pulang. Semoga hajinya menjadi haji yang mabrur. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya senang sekali walaupun sebetulnya sudah beberapa kali dihubungi, tetapi karena jadwal yang bentrok, maka alhamdulillah Allah mentakdirkan kita hadir bersama, bertemu pada malam hari, pada subuh kali ini. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin mungkin karena
ini adalah waktu itu dipinta kajian dan untuk disampaikan melalui layar supaya Bapak dan Ibu juga bisa lebih afdol, bisa melihat langsung bagaimana alasan-alasan dalil-dalil yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tema kita kali ini karena berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, berarti ini adalah tema yang sangat relevan untuk saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu judulnya Menjaga Anak. Jadi kalau Agim jagalah hati, ya, kalau saya ingin jagalah anak. Mengapa? Jika kita bisa menjaga anak, maka akan memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Yang ingin saya fokuskan adalah anak-anak atau cucu-cucu ibu dan bapak sekalian yang sekarang usianya 17 sampai 30 tahunan. Maka merekalah yang harus kita jaga, karena ketika kita bisa menjaga, insya Allah Indonesia 2045 itu akan diisi oleh aktor-aktor sejarahnya adalah anak-anak kita. Maka oleh karena itu saya mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk cucu-cucu ibu yang sekarang mau berjuang untuk meneruskan perjuangannya. Sebab Pak Ridho kita dulu waktu kita di Stikom, ini asap panggagahnya ya, kan gitu. Tapi sekarang ternyata kegagahan itu hilang, rambut sudah berubah, kulit sudah berubah, karena memang itu sudah sunatullah. Jadi kata Nabi itu bahwa usia manusia dibagi dua, satu usia 0 sampai 40, maka dari lemah menjadi kuat. 0 sampai 40 dari lemah menjadi kuat. Sekarang usia 40 pasti kuat-kuatnya. Tetapi kata Nabi, dari 40 sampai berakhir dari kuat menjadi lemah. Quran pun menggambarkan seperti itu. Allah menciptakan manusia, awalnya lemah menjadi kuat, dan dari kuat menjadi lemah kembali. Dulu di usia 40 Pak itu ya, kita di Stikom sedang kuat-kuatnya. Kan gitu. Kalau sekarang sudah melemah dan berubah, sudah masuk pensiun dan sebagainya. Kita pun sama Ibu, tahun 2025 ini masjid ini diisi oleh kita. Tahun 2045 masjid ini adalah harus diisi oleh cucu-cucu kita. Maka kalau ada cucunya yang tidak hadir di sini, berarti kita gagal menjadi orang tua, gagal jadi nenek, gagal jadi kakek gitu. Nah oleh karena itu kita sekarang mau punya kesempatan, ada 20 tahun yang akan datang, mari kita persiapkan anak-anak kita semuanya. Mengapa temanya menjadi apa? Temanya itu adalah menjaga anak. Ada 3 alasan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Pertama, bahwa tantangan, bahkan ancaman hidup dan kehidupan anak kita saat sekarang ini sungguh sangat kompleks. Nanti akan saya sampaikan apa saja tantangan-tantangannya itu. Bahkan bukan hanya tantangan, ancaman. Kalau kita tidak bisa menjaga anak, maka anak kita akan menjadi follower, tidak menjadi aktor, akan menjadi maf'ul, tidak menjadi fa'il, akan menjadi yang diatur, bukan yang mengatur. Maka harapan kita 2045 adalah yang harus mengatur. Polseknya anak cucu kita, Kapolrestanya anak cucu kita, Kapolrinya luar biasa kalau dari anak cucu ibu semuanya. Nanti presidennya, menterinya, dan seterusnya. Kalau Kapolseknya seperti Pak Hasbi, kan tidak terlihat polisinya, tetapi ajenganana, kan gitu. Tetapi di situ adalah peran-peran polisinya jalan. Yang kedua, Bapak dan Ibu, alasan kenapa kita harus menjaga anak kita saat sekarang ini, bukan besok, bukan lusa, sekarang, besok dan lusa, yang harus kita jaga itu adalah karena negara sudah menetapkan visi 2045 sebagai apanya? Ada yang belum selesai nyambung? Ini sudah nyambung ya?
kontrol. Dapat cepet dapat. Terus nyambung ke sana, dapat. Nah, ini sudah tuh. Jadi kending. Suras ketinggalan tahun 2025 mah gagah kieu. 2045 maka akan menjadi aki-aki. Nah, kalau masih ada usia 55 tahun tambah 20 75 tahun. Bapak di sini ada yang 75? Parido 70 tuh, Parido 70 sudah begini kan gitu. Nah ini gitu gagah. Oke, ini ada 3 alasan. Mengapa kita harus menjaga anak kita? Karena negara sudah menetapkan visi 2045 di mana itu menjadi Indonesia emas. Ini alasannya. Sehingga nanti pertanyaannya, yang ngisi Indonesia emas itu siapa? Kalau tidak dijaga dari sekarang, diisi orang lain. Gitu. Yang ketiga adalah Islam menawarkan jalan yang mudah dan indah agar anak kita tetap survive, bahkan menjadi aktor dan penentu peradaban di 2045. Karena saya dipintanya kajian, jadi kalau kajian bakal diajak berpikir, ya ibu-ibu. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ancaman kita sekarang saat ini, kita mengetahui dan merasakan betul, ibu mengalami penurunan tidak pendapatan dari suami? Ya, turun ya. Harga naik tidak? Nah, ini faktanya. Tetapi apakah kita harus mengalah? Apakah kita harus menyerah? Tidak. Ya. Bahwa faktanya sekarang bahwa krisis global atau krisis ekonomi yang berdampak pada peningkatan pengangguran. Coba ibu, saya lihat ini. Sengaja diinikan fotonya nih. Yang diterima hanya 30 orang. 30 tempat, tetapi yang daftar 30.000. Sehingga menjadi chaos pada waktu terjadi pendaftaran job fair-nya di Bekasi. Yang repot siapa? Teman-temannya Pak Hasbi. Ya Pak Hasbi. Nih, ya. Jadi karena hanya 30 kursi porsinya, kuotanya, tetapi yang daftar 30.000. Artinya apa? Banyak sekali orang yang nganggur sekarang ini. Jika nganggur, maka akan mengalami penurunan pendapatan. Kalau penurunan pendapatan, penurunan daya beli. Kalau penurunan daya beli, maka lahirlah penyakit mental kesehatan. Kepikiran wae kan gitu. Ibu-ibu yang di rumah terus wak. Karena biasanya dapatnya segini, sekarang tidak dapat. Suami juga sama, bukan tidak mau membantu, bukan tidak mau memberikan nafkah. Tapi dari mana kalau tidak bekerja? Kena PHK. Sakit mental. Dari mental bahkan kestabilan sosial. Dalam rumah tangga maka terjadi rame. 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah 3 bulan tidak dinafkahi, diambil negara nanti. Nah, gitu ya. Nah ini, ya, mau ibu, bapak mau nggak kalau istri diambil negara nanti kalau tidak dinafkahi? Bahaya kan gitu. Nah ini, nah itu ya. Dari situ apa? Meningkatkan kemiskinan. Dari kemiskinan yang bahayanya adalah kriminalitas. Rasio polisi di Margahayu itu jauh gitu ya. Berapa Pak Hasbi rasionya harusnya? Anggotanya berapa sekarang Pak Hasbi? 31. 31. Jumlah warga? 120.000. 120.000. Sudah sama rasionya? Jauh kan? Iya. Harusnya satu polisi itu harus berapa warga? 300 lah ideal. 300. Jauh mula-melu. Nah, bahasa mula-melu itu mana? Nah ini muncullah kriminalitas kan. Anak-anak karena nganggur, sambil nyanyi gala-gala. Nah ujang pada gitu wae kan gitu. Nah ini. Ya. Oh iya ya, adanya dirian kasih niran punten, teu pernah nyeniran kan gitu ya. Oke. Ini ancamannya. Job fair di Bekasi ribuan pencari kerja ricuh. Kenapa? Karena krisis ekonomi. Tetapi apakah krisis ekonomi terjadi di zaman sekarang? Tidak. Di zaman Nabi pernah, di zaman pahala presiden pernah. Tetapi
Intinya adalah apapun yang terjadi harus menjadi lahan amal saleh kita. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oke. Nih ancaman kedua Ibu. Ya. Rapuhnya ketahanan keluarga. Dari dampak ekonomi turun, kedua rapuhnya ketahanan keluarga sehingga muncul fenomena incest karena di rumah terus, tidak keluar, bahkan terus karena tidak punya pekerjaan, jomblo di rumah we. Akhirnya sebagai manusia yang normal pasti ada gesekan-gesekan. Karena gesekannya tidak dengan orang lain, dengan keluarga, muncullah yang disebut dengan fenomena incest. Fenomena incest itu adalah yaitu fenomena di mana antara anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain melakukan seperti orang yang sudah menikah. Antara mantu dengan metoha gitu. Antara adik dan kakak, bahkan mungkin antara ayah dengan anak. Ini faktanya ada. Ini banyak sekali. Pak Polisi sudah menyampaikan informasi kepada kita bahwa sekarang ini kita bisa lihat di media sosial ada yang disebut dengan grup incest, namanya fantasi sedarah. Kan gitu. Di zaman iraha yang kayak begini, makanya Al-Qur'annya sudah jelas sekali diharamkan seorang laki-laki menikahi kepada ibunya, kepada anak perempuannya, dan seterusnya. Nah, tetapi sekarang ada, jadi sekali Ibu ya, setiap ayat Al-Quran itu perintah atau larangan, maka pasti itu akan terjadi. Jadi kalau kita diperintah sholat, dipastikan akan ada orang yang tidak sholat. Ketika kita diperintahkan untuk zakat, dipastikan ada orang yang tidak zakat. Ketika Allah melarang zina, maka dipastikan bakal ada yang zina. Ketika Allah melarang untuk untuk melakukan perbuatan hubungan suami istri antara saudara, antar keluarga, maka pasti ada karena sudah diharamkan. Gitu. Nah, oleh karena itu ini adalah ujian bagi kita. Terus karena dampak itu KDRT sekarang terus meningkat. Karena nafkah lahir batin tidak masuk, ibu-ibu juga sama normal, apalagi terus-terusan lihat di media sosial. Di media sosial mah sampai ada diceritakan tentang bagaimana sesuatu, akhirnya ibu juga terangkat hasratnya, suaminya tidak ada, ibunya jadi marah-marah. Karena marah-marah pas suami datang, kemana wae itu Bang Toyib tuh pulang-pulang, nah, kan gitu. Atau sebaliknya, ada di rumah tetapi tidak ngasih nafkah, lahiriah, marah juga. Akhirnya terjadi apa? Saking keselnya suami bisa saja memukul, maka terlahirlah kekerasan dalam rumah tangga. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Begitupun juga LGBT, yaitu adalah lesbian, gay, bisex, dan transgender semakin meningkat. Ini adalah kaitan dengan masalah keluarga. Dan yang terakhir adalah perceraian. Ini puncak dari semua itu, amak-amakan, kemasihan nafkah, gitu. Akhirnya apa? Minta cerai. Abu Jahid, kepala Pengadilan Agama Kabupaten Bandung, menyampaikan sekarang dari 10.000 yang meminta cerai itu, yang menggugat cerai itu 70% ibu-ibu perempuan. 70% dari 10.000 berarti 7.000, kan gitu. Bahkan coba ini kasusnya di sini, kasus di Blitar, istri di Blitar rame-rame gugat cerai kepada suami seusai dilantik menjadi P3K. Tunggu sereda naik seetik perempuan mah sok reda ngajago tah. Ya. Suaminya tidak kerja, dia diangkat menjadi P3K, maka rame-rame minta cerai. Padahal pernikahan bukan hanya sekedar itu, tetapi pernikahan adalah bagaimana membangun bersama yang merupakan sunnatullah. Ketika Nabi Adam dilahirkan ke muka bumi oleh Allah ingin menyempurnakan kehidupan adalah dengan Ibu Siti Hawa. Nggak ada yang bisa hidup sempurna kalau kita hanya sendirian, baik laki-laki maupun perempuan. Ini ancamannya, ya hati-hati. Ancaman ketiga adalah ini yang terakhir, yaitu adalah masifnya netizen yang terorganisir dengan rapi melalui media sosial, kan gitu. Sehingga kejahatan itu dianggap normal. Jadi kalau ada kejahatan dianggap hal yang biasa.
sekarang ini. Kenapa? Coba. Dulu mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, waktu zaman saya tahun 70-an Pak Ridho, ya, di kampung saya, ya, kalau perempuan naik sepeda disebutnya jalingkak. Laras Bu? Nah, berarti ibu itu sami orang lemur. Kan gitu. Sekarang mah geleyeng-geleyeng kan gitu. Sudah dianggap biasa, kan gitu. Masih untung itu. Lebih parah lagi adalah sekarang ini dulu di zaman saya waktu kecil, saya kalau makan pagi-pagi, ya nenek saya masak pakai seeng, asupan, lu nasinya, nah sambil makan teh, mak, aing mah rek sekolah, langsung Pak dibetrik tuh, dijiwir, kamu kasar. Tetapi sekarang karena sama media terus diangkat-angkat, maka semuanya menjadi biasa. Bapak aing, metoha aing, minantu aing, kan gitu. Persib no aing, pamajikan aing. Besar apa lah nama. Karena terus-terusan ya dimasukkan ke media sehingga dianggap biasa. Padahal dulu adalah termasuk kasar gitu. Karena saya sampai disintir gitu karena kasar. Kamu jangan begitu. Kan gitu. Nah itu. Nah ini yang terorganisir seperti ini. Maka oleh Pak Dahlan Iskan sekarang ini disebutnya kebenaran baru. Kebenaran baru itu adalah bukan berdasarkan kepada fakta-fakta, tetapi berdasarkan kepada asumsi. Semakin banyak netizennya, semakin banyak yang ininya, maka semakin banyak pula yang dianggap benernya gitu. Jadi kebenaran itu bukan berdasarkan kepada hukum sekarang itu, tergantung kepada netizen. Bahkan bahayanya sekarang itu adalah dibuatkan buzzer-buzzer. Jadi kalau anu ngeritik, langsung yang menjawabnya adalah buzzer-buzzer. Contohnya nih, kader saya nih, adik saya mengkritik kebijakan, tapi waduh ibu bapak dimasukkan ke media bahkan resmi humas. Akhirnya lama-kelamaan menyadari kesalahannya dan minta maaf. Itu. Tapi yang minta maaf jarang dimasukkan ke media lagi sama Pak Ridho tuh. Kan gitu. Jadi yang ramainya aja yang dimasukkannya kan gitu. Nah ini tantangan ya. Jadi ibu tantangan itu ada 3. Ini baru 3 sebetulnya saya ulangi saja. Ini yang paling besarnya. Nah sekarang Bapak Ibu-Ibu, setelah itu bahwa kita nanti 2045 itu ada apa? Yang saya sampaikan tadi. Jadi visi Indonesia 2045 itu adalah di mana Indonesia 100 tahun. Sekarang berapa tahun? 80 tahun. 20 tahun lagi. Nah kondisi Indonesia seperti sekarang, maka Pak Prabowo itu dengan kita masyarakat Indonesia sudah sepakat 2045 itu kita jadikan Indonesia yang Indonesia emas. Yaitu adalah Indonesia yang maju, mandiri, berdaulat, adil dan makmur, ada dalam naungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cita-cita kita. Mengapa? Alasannya sangat logis. Karena nanti saat Indonesia 2045 itu, bahwa kita mendapatkan bonus demografi. Apa yang disebut bonus demografi itu? Bahwa kita penduduknya 70% usia produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun. Jadi dalam grafiknya tidak seperti piramid. Jadi di tengah-tengah besarnya. Artinya bahwa kita mungkin melawan negara manapun, negara yang lain pada posisi yang lemah. Jepang nanti sudah hilang anak-anak yang produktifnya. Korea sama, Singapura. Mereka sekarang maju itu kenapa? Karena anak-anaknya produktif. Tetapi kita nanti tahun 2045. Nah, ya jadi yang sekarang ibu punya anak usia 15, nanti itu adalah tambah 20 berarti 35 tahun. Itu adalah usia-usianya produktif kita, usia-usianya malas ibadah kita. Betul Bu? Nah ibu, sok mana aina sekarang? Cung sini yang 35 tahun, yang 30 tahun. Bisa dihitung dengan jari. Cung yang sudah di atas 50 tahun. Wow, kan ngaracun. Kan gitu. Jadi usia produktif mah barobo yang nama. Sebab kita juga pernah jadi mereka, dan mereka belum pernah jadi kita. Betul? Nah ini. Ya. Jadi usia produktif itu kenapa?
Karena dia bekerja, setelah bekerja dia capek, akhirnya dibangunkan susah. Kalau kita sekarang sudah nyantai, malah siangnya juga adalah kita sudah capek, tidur malam, tidur, maka jam 3 tidak usah dibangunkan, bangun sendiri. Karena ingin pipis. Nah, tetapi Allah sayang sama kita, pada saat kita mau pipis dan mau tidur lagi susah, dina porsi nyawa HP belum ada temen untuk berkomunikasi. Akhirnya Allah memberikan tempat yang pas. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqama mahmuda. Sama Allah dikasih tempat, Bu. Sok pas bangun teh, udah tidak bisa akan tidur lagi, lebih baik yaitu adalah melaksanakan sholat tahajud. Sekarang ibu rajin sholat tahajudnya karena sudah di atas 50 tahun. Usia 35, ini wajah-wajahnya yang susah tahajud. Betul Ibu? Udah mau jauh, udah itu memang sudah sunnatullahnya kayak begitu. Makanya kenapa anak muda kalau rajin ke masjid termasuk salah satu golongan yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Sab'atun yudiluhumullah yaumal la dilla illa dilluh. Apa diantaranya? Wasyabun nasa'a fi ibadatillah. Itu anak muda yang senantiasa rajin di masjid, bergabung dengan orang-orang senior kita. Nah, gitu. Oke ya, Ibu ya. Nah, lanjutnya sekarang adalah pertanyaannya, siapa aktor tahun 2045 itu? Sebab Indonesia ini bukan orang Muslim saja. Ya, sekali lagi nih, bukan orang kita saja. Indonesia adalah milik kita bersama. Pertanyaannya, apa yakin anak kita yang menjadi aktornya? Ya. Apa yakin anak kita yang nanti akan menjadi penentu arah perjuangan ini? Ya. Siapa yang nanti akan membuat kebijakan? Coba, hanya dengan satu orang, kalau sudah jadi pemimpin, maka tidak ada yang bisa nolak, walaupun menolak, dibiarkan saja. Ketika sudah mengatakan bahwa anak-anak harus sekolah jam 6:30, siapa yang bisa nolak? Ada enggak? Ada, tetapi dalam hati dan di rumah ribut dengan suami. Bapak, bangun harus cepat. Kenapa? Anak-anak kita kan harus berangkatnya jam, masuk 6:30, berangkat jam 6. Dari mana ibu melakukan itu? Karena kebijakan. Maka Indonesia 2045 siapa yang menentukannya? Siapa yang menjadi presiden kita? Siapa yang di legislatif? Apakah yakin anak kita yang di eksekutif nanti? Apakah yakin tentara kita adalah tentara anak-anak kita, generasi kita, polisi yang dari kita, hakimnya, menterinya, kepala desanya, kepala daerah, rektor, kepala sekolah, ketua RW, ketua RT. Dan rata-rata sekarang ketua RT dan ketua RW adalah senior, jarang yang muda-muda. Kan gitu. Termasuk ketua DKM-nya, itu menentukan. Ya, jadi oleh karena itu siapa? Pasti nggak anak cucu kita. Ya, tetapi sebaliknya, jika para kader kita adalah malas-malas, maka tidak menutup kemungkinan adalah yang akan mengganti aktor-aktor sejarah 2045 itu adalah yaitu dari kaum yang lain. Bisa saja nanti Pancasilanya rasanya Pancasila bukan rasa Islami, tapi rasa Kristiani. Kan gitu, nggak apa-apa saya sampaikan ini dalam rangka Fastabiqul Khairat, dan kita pasti bakal kalah kalau kita tidur terus, kan gitu. Pasti bakal ada rasa komunis bisa saja bangkit ya, sekarang sudah nyusup kemana-mana kader-kadernya, kan gitu, rasa sekularis dan nativis, kan gitu. Nah, dan mereka itu sekarang sudah sedang menyekolahkan anak-anak mereka ke lembaga-lembaga pendidikan luar negeri yang bergengsi. Ada yang ke Kanada, ada yang ke Australia, ada yang ke Jerman, ada yang ke Soviet, ada yang ke macam-macam lah, kan gitu. Seperti anak-anak kita kan ada yang ke Kairo, ada yang ke Libya dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana dengan anak kita sekarang? Ya, anak kita sekarang ini apakah mau seperti ini? Mau jadi pemimpin yang kayak gini? Ya. Ini nantinya 2045 akan menjadi follower. Nah, kita ini bakal amak-amakan ya, bakal jadi masalah dihadapi ku Pak polisi ya teh. Nu karya teh. Ya, yang kayak gini inilah yang nanti akan menjadi
musuh polisi, atau mereka yang memusuhi polisi, kan gitu. Padahal polisi niatnya baik, kan gitu. Tetapi karena sejak kecil sudah main kayak gini, ngerokok dan sebagainya, kan gitu. Maka inilah yang tantangan kita sekarang. So kayaknya ibu tengamut, incu ibu kikian tidak. Kalau kikian maka 2045 bakal kiri. Tetapi kalau cucu ibu sekarang rajin belajar, rajin berorganisasi, rajin bermasyarakat, maka suatu saat akan menjadi pemimpin. Kalau tidak gaul dengan masyarakat mah tidak dikenal. Kalau tidak dikenal tidak akan dicoblos nanti kalau dia nyalon legislatif, nyalon bupati, nyalon gubernur, nyalon presiden, tidak akan dicoblos. Tetapi kalau kenal, apalagi selalu membela hak-hak rakyat, maka tidak kemungkinan anak-anak kita yang akan menjadi generasi-generasi yang 2045 ini. Nah ini solusinya. Sekarang itu bagaimana Ustadz? Saya ingin menawarkan Al-Quran saja. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini sudah ayat populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan peliharalah keluargamu. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah anak-anakmu. Wahai warga Mu'awanah, ya, warga Sayati, jagalah dirimu dan jagalah anakmu supaya nanti 2045 menjadi aktor-aktor peradaban, aktor-aktor sejarah yang akan menentukan arah kiblat bangsa ini menjadi bangsa yang agamis, menjadi agama yang islami, menjadi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kumaha ngajaga kan pertarasan itu? Ustaz kumaha tuh ngajaga na itu? Apakah anak kita ditutur-tutur ketika mereka sekolah? Tidak. Apakah anak kita harus diikuti pada saat mereka bekerja? Tidak. Tetapi menurut Al-Quran adalah menjaganya pertama. Ibu, pastikan anak-anak kita selalu punya wudhu setiap saat. Karena jika anak kita punya wudhu, insya Allah akan dijaga oleh malaikat. Apa yang dijaganya? Ucapannya, pikirannya, perbuatannya. Di sini ibu punya wudhu semuanya. Nah, perasaan ibu bagaimana? Tenang, damai. Kan gitu. Pertanyaan saya, apakah ibu pernah bertanya sama anak atau cucu mau sekolah, nah punya wudhu tidak? Jawab ibu. Entah. Bagaimana akan dijaga oleh malaikat anak cucu kita kalau kita tidak menjaga anak kita dengan wudhu? Satu ini pegang ya, mulai besok sebelum anak berangkat, maka pastikan anak kita punya wudhu. Mengapa? Coba. Rasul yang agung mengatakan, ala adulukum ala mayamhullahu ta'ala bihil khataya. Maukah aku tunjukkan amalan apa yang bisa menghapus dosa-dosa? Wa tarfa'u bihi darajat, dan akan mengangkat derajat. Amalan apa yang akan mengangkat derajat dirimu dan keluargamu? Gitu. Kata Rasulullah, qalu, ya, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu atuh Rasulullah, ambil hoyong terang, saya mau sekali. Gitu. Apa kira-kira itu? Jawaban Rasulullah, isbagul wudu'i bis sabarati. Kata Rasulullah, sempurnakan wudumu meskipun dalam kondisi dingin. Sekarang dingin? Iya. Nah itulah, siapa yang punya wudhu anak kita, cucu kita, mau dimanapun. Kalau ibu punya anak yang di Amerika, yang sedang studi, atau yang sedang bekerja di Jepang, telepon. Nah sayang, sekarang sudah punya wudhu? Belum. Supaya mama tenang. Dan engkau terus dijaga oleh malaikat di negeri orang, maka pastikan engkau harus punya wudhu. Kalau batal, segera ambil wudhu lagi, sebab wudhu bukan hanya untuk sholat, tetapi wudhu itu adalah supaya kita diperhatikan, dijaga, dirawat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibu, nomor satu katanya wudhu.
Iya. Nah, mulai besok ya bisa makan. Coba nih, Kan ya. keterangan tambahan lagi keterangan nih. Mantaba tohiron pisiari tohirin bata ma'hu malakun. Ini kata Nabi. Barang siapa yang beramalan, ya. Barang siapa yang bermalam, barang siapa yang tidur, sebelum tidurnya dia punya suci, dia punya wudhu, maka coba malaikat akan senantiasa menjaganya, melindunginya, dan malaikat senantiasa mengangkatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfir li abdika fulanin, disebut namanya, ya Allah, jagalah anak ini, ampunilah anak ini, namanya Zamzam. Disebut namanya oleh malaikat supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena punya wudhu. Jadi itu pastikan sebelum anak kita tidur, maka punya wudhu. Kalau dulu waktu saya waktu kecil, kadang naon cuci tangan, cuci kaki. Padahal cek Nabi mah harus berwudhu dahulu. Ibu pernah kepada anak, nah sebelum tidur sudah punya wudhu? Pantesan dijaga ke malaikat. Akhirnya apa? Kalau tidak dijaga malaikat, maka dijaganya sama setan. Kalau dijaga sama setan, mimpinya bukan mimpi indah, mimpi diudag-udag ku pocong, mimpi diudag-udag ku sendul bolong, mimpi diudag-udag ku nuararane. Kan gitu. Kan gitu. Tapi kalau ibu kan punya wudhu, kan? Terus tidur, maka ibu dikejar-kejar sama Sahrul kan, sambil bernyanyi tumpas siai yumus gerai, kan gitu. Ibu mah itu yang pertama. Nah, yang kedua, ibu, yang dimaksud dengan jaga di sini adalah bukan ibu mengikuti anak ibu, tapi pastikan anak kita selalu menegakkan sholat 5 waktu dengan tertib dan khusyuk. Ya. Makanya sekali-kali perhatikan sholatnya anak kita itu. Kalau acel-acelakan itu, nah sholat apa ini? Kata Nabi, ulangi lagi kepada sahabat. Ada yang melakukan sholatnya sampai 3 kali, minta diulangi kembali. Gitu. Artinya adalah bahwa kalau anak kita sholatnya baik, nah Allah Subhanahu wa taala berjanji, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sebab sholat itu akan menjadi pelindung bagi kita dari perbuatan fahsya dan munkar. Kalau sekarang kejahatan terus mengikuti kemana-mana, bahkan sampai ke kamar pun kita diikuti, sampai ke WC pun diikuti sama kejahatan-kejahatan itu, tetapi kepada orang yang sholat, maka hanya tinggal lewat saja seperti iklan. Seperti ibu kalau tidak senang sama iklan kan diparema atau dibiarin aja. Ini juga sama, kan gitu. Tetapi kalau kita tidak terjaga sholatnya, kalau ada iklan teh malah atau oh ya ini iklan ini. Ibu pernah lihat iklan ini? Cek mereka mana? Cek haji sih ya. Cek haji berarti gitu-gitu tah mas nate kan gitu. Kantos ibu tinggal iklan eta. Nah, kan gitu. Di media sosial, ya kan di TikTok yang kayak gitu. Oleh karena itu jaga sholatnya. Pastikan sholat anak kita adalah harus khusyuk. Sebab Allah berjanji qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, beruntung dan berbahagialah sebab orang yang berbahagia dan beruntung itulah mereka menjaga sholat dengan penuh khusyuan. Kalau dijaga sama Allah, sama malaikat Allah, maka dimanapun kita tidak akan khawatir. Nah ini juga sama. Ini yang harus dipastikan nih. Setelah sholat subuh, pastikan jangan tidur lagi. Bila perlu jalan-jalan. Mengapa harus jalan-jalan? Ini manfaatnya banyak. Wah, gayanya gitu. Ini juga sadarnya setelah usia 40 Pak Ridho. Kan sekarang sudah terasa badan agak berat gitu. Akhirnya pakai jalan. Coba ada berapa manfaat dari jalan. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan wa minal makruhi indahu. Amalan yang makruh menurut para ulama itu adalah apa? Anaum bainas sholati subhi wa tulu'i syamsi. Yaitu tidur lagi setelah sholat subuh.
Kenapa? Sebab fa'innahu waktun ghanimatun. Sebab waktu itu adalah waktu di mana kita untuk memenangkan dan memanen ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang, artinya adalah keberuntungan. Coba kalau bangun tidur, sholat, setelah sholat tidur lagi. Kita kerja jam 7, bangun setengah 7, maka tidak akan sempat sarapan karena buru-buru ingin datang ke kantor. Tetapi kalau sudah sholat subuh, tidak tidur lagi, maka kita bisa nyangrai sangu. Nah, ini mah saya sengaja Pak Ridho dibawa ke bahasa ibu-ibu masa lalu. Tahu nyangrai sangu? Sangrai sangu. Nah itu kita bisa sarapan. Sekarang mah nama-namanya beda-beda, ada baik, ada macam-macam kan gitu. Ada nasi kuning, ada nasi uduk. Yang sekarang mah dulu mah namanya sangu sangrai. Nah, ya. Tuh kan, ID pancing mah di Sarada tuh kan gitu, wah kan gitu. Nah ini, ya, oke, jaga sholat. Yang kedua adalah jaga sholatnya. Yang ketiga, jaga bacaan Quran dan hadis Nabi. Pastikan anak-anak kita kalau ingin dijaga oleh malaikat, ingin dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ucapannya, perbuatannya, pikiran senantiasa jernih, bersih, kan gitu. Maka pastikan anak kita baca Quran setiap hari 1 ayat. Nggak usah 1 lembar, nggak usah 1 ruku, apalagi 1 juz. Ya, apalagi kalau surat bisa saja ya, karena surat ada yang pendek. Tetapi pastikan itu 1 ayat saja. Mengapa? Kalau anak kita membaca Quran dengan terjemahnya, maka anak kita akan bisa membaca walaupun belum bisa mengamalkannya. Dia tahu, misalkan tadi dalam Al-Quran disebutkan bahwa diharamkan ya untuk menikahi ibu kita, anak perempuan kita, bibi kita, itu kan ada di dalam Al-Quran. Kalau pernah dibaca, incest berarti bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau baca kan gitu. Tapi kalau tidak, maka akan berpikirnya aneh-aneh. Oleh karena itu, apalagi sampai kepada khotam Al-Quran. Coba ibu bapak, kata Nabi, Ida khotamal abdul Qur'ana sholla alaihi inda khotmihi situna alfi malakin. Apabila seseorang menghatamkan Al-Quran, maka 60.000 malaikat memohonkan rahmat. Wah, 60.000 malaikat. 60.000 malaikat membersamai anak-anak kita. Toslah tidak akan tembus kejahatan-kejahatan itu. Karena apa? Malaikat yang menjaganya. Nah ini. Bahkan ini, kenapa kita harus, anak-anak kita harus membaca Al-Quran dan hadis setiap hari? Kata Syekh Manaul Qatan atau Syekh Mana Khalil Al-Qatan di dalam Mabahis fil Ulumul Quran ini disebutkan, wal Qur'anu bitil kal khasaisi yu'alizul muskilatil insaniyah fisyatta maufikil hayat ar-ruhiyah wal aqliyah wal istimaiyah wal iktisadiyah wasiyas ala jan hakimah. Kata Syekh Manaul Qatan, ibu ya, jika Quran dipahami secara utuh dan menyeluruh, maka Al-Quran menjadi obat yang paling mujarab. Disebutnya di situ, wal Qur'anu bitil kal khasais yu'alijul muskilatil insaniyah fisyatta maufikil hayat. Satu jiwanya, anak jika dibimbing jiwanya oleh Al-Quran, maka anak akan tenang, punya panduan. Kalau saya tanya, ibu kalau mau ke Jakarta, jalannya memang ke tol saja? Tidak, kemana lagi? Ada yang ke Cianjur, ada yang ke Subang, kan gitu. Kenapa kita tahu? Karena lihat peta. Gitu. Tapi kalau tidak melihat pertama, tidak akan tahu bahwa jalan itu banyak gitu. Al-Quran pun juga sama. Kalau kita banyak baca, anak kita tidak akan mengalami kesulitan di dalam menghadapi problematika hidupnya. Jiwanya akan tenang kalau Al-Quran itu. Kenapa? Pas baca Quran diingatkan, fa inna ma'al usri yusra. Berpusing, giringannya Nabi pernah mengalami kepusingan seperti kita, tapi kata Allah, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Semangat lagi muncul, ya gitu. Akal manusia kalau tidak dibimbing oleh wahyu, maka akan pinter kabalinger. Pinter kabalinger itu adalah
yaitu orang yang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pinter nama, tapi hanya menjual nama rakyatnya. Atas nama rakyat semuanya. Atas nama masyarakat semuanya. Tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Gitu. Apalagi badannya. Kalau kita baca Quran, coba. Bukan wasiya, waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asa. Allah menjadikan malam untuk istirahat, siang untuk bertebaran di muka bumi. Malamnya tidak istirahat, terusnya begadang. Bakal sehat tidak? Pusing. Kalau jangan sebulan lah, 3 hari begadang, maka bakal pusing. Kalau pusing tadi melihat istri teh bukan titipan Allah, tetapi melihat istri teh seperti samsak. Kan gitu. Akhirnya mau pakai latihan nonyok kan gitu. Ini. Begitu juga adalah kehidupan sosialnya. Pak Polsek sudah menyampaikan penyakit masyarakat itu adalah satu, yaitu adalah urusan berkaitan dengan maling, madat, mateni, mabukan ya kayak gitu. Tetapi kalau dipandu oleh Al-Quran, insya Allah anak-anak kita akan semakin, termasuk problematika politiknya. Ya. Kalau orang yang politiknya berdasarkan Quran dan Sunnah, maka insya Allah politik itu bukan untuk kekuasaan, politik itu bukan untuk memperkaya diri, tetapi politik itu adalah sebagai lahan dakwah, lahan amal soleh, dan lahan perjuangan untuk memberikan manfaat yang banyak bagi banyak orang. Khairun nas anfa'uhum nas. Oke, ya. Kita baca Qurannya juga, bila perlu anak kita dorong supaya mereka terus bisa berkuliah yang setinggi-tingginya. Sebab apa? Sebab sekarang ini sudah mulai naik. Kalau kemarin calon presiden adalah SMA, sekarang sedang digodok supaya S1. Masa presiden SMA hari mau masuk kerja di pabrik SHG kan gitu. Nah itu kan tidak logis kan gitu. Sekarang sudah mulai naik kan. Jadi kalau anak ibu supaya jadi presiden, maka S3 harus selesai. Anak ibu ingin jadi menteri, S3 selesai. Ingin jadi bupati, bahkan jadi ingin kades pun nanti mah harus selesai S3. Sebab beda yang sekolah dengan yang tidak sekolah. La yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tidak akan sama orang yang punya pengetahuan dengan orang yang tidak punya pengetahuan. Sebab dengan sekolah bisa menyelesaikan masalah-masalah lainnya dengan banyak pilihan-pilihan. Nah, yang keempat Ibu, apalagi yang harus dijaga? Jaga doa untuk anak kita. Pak DKM habis sampai jam berapa ya? Bebas? Iyalah kalau bebas malah. Jadi itu supaya ini. Yang penting mah ini yang punyanya, bukan Pak Kapolsek, bukan Pak Kades, yang punya masjid adalah Pak DKM. Suruh Pak DKM bebas, kan gitu ya. Oke, nah ini jaga doa untuk anak kita. Kita tidak boleh lelah, tidak boleh capek, apalagi putus asa untuk terus-menerus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan anak-anak kita, Allahumma ij'al auladana auladan salihina hafidina lil Qur'ani wa sunnati fuqaha fid dini mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Apa Ibu? Apa ente? Tuh kan. Maka aku ngaji bakal hafal. Jika ibu tidak hafal, maka doa untuk ilmunya. Tadi saya sampaikan, pastikan anak kita punya pendidikan yang setinggi-tingginya. Jadi jangan sampai puas, kan bae lah, da bapak ge baheula lulusan SD, yang usaha teh beunghar. Dengan begitu, kan gitu. Bahasanya gini, bapak saja lulusan SD beunghar, apalagi kalau ananda nanti S3 lebih beunghar. Nah, gitu. Tetapi minimal karena percikannya kena, baunya akan kena. Kalau anak kita gaul dengan ustadz, minimal disebutnya ini adalah santrinya ustadz. Walaupun baik anak kita, tetapi kalau dengan preman, ustadz tapi dengan preman. Itu kan, itu fakta di masyarakat. Jaga karirnya. Pastikan anak kita karirnya melalui pintu yang objektif. Masuk polisi yang bersih, masuk tentara yang bersih, jadi ASN yang bersih,
masuk BUMN yang bersih, masuk Hirota bersih. Kan sekarang Hirota kayak kudu mayar sana. Itu kan? Itu. Sok masuk tapi kudu aya uang 5 juta umpamanya. Kan gitu. Itu harus hati-hati tuh. Dan itu adalah musuhnya Pak Hasbi. Kalau minuman-minuman yang diharamkan dikejar-kejar sama Pak Hasbi. Itu merupakan neraka dunia. Tidak bersahabat dengan Pak Polisi. Karena Pak Polisi ingin menegakkan hukum. Gitu. Apalagi yang bawahnya. Waman akala haroma mata qalbu, barang siapa yang memakan makanan yang haram, hatinya mati. Tidak akan mau menerima kebenaran. Kan gitu. Wahopadinu, akan lemah agamanya. Masuk kerja, kalau sudah dapat rezeki, ingatkan anak kita, termasuk kita. Pastikan rezeki yang didapat oleh anak kita selalu dibersihkan melalui zakat, infak, dan sedekah. Nah ini lembaga resmi milik pemerintah, non-struktural, yang tugasnya adalah Ustadz Undang itu adalah yakni menghimpun, mendistribusikan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan. Jadi setiap bulan lapor kepada kami, dapat sekian, tetapi kami ingin distribusi sekian. Kita kembalikan lagi. Jadi bapak-bapak di masjid-masjid ini, di masjid-masjid society, coba belajar infak. Dan kami sekarang sudah gulirkan yang disebut dengan infak durian. Apa infak durian itu? Infak 2000-an. Durian teh 2000-an ibu. Kan gitu. Ibu kan senang durian? Nah gitu. Maka 2000-an. Mengapa harus 2000-an? Supaya kita terbiasa. Jangan sampai gitu Bu ya. Kalau tidak dilatih sejak dini, sejak kecil, pada saat jadi ASN, pas ada pengambilan kebersihan, untuk kebersihan rezekinya, jawabannya teh aya naon deui bet dipotong. Bahasan teh geus dipotong deui naon. Padahal mah beda potongan ieu mah. Potongan ini adalah untuk menyelamatkan dan mensucikan rezeki kita. Coba At-Taubah baca. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan diri kita, membersihkan harta kita, sehingga harta yang kita bawa ke rumah itu adalah bersih. Tidak akan zina seorang pezina. Ia mau pezina, anak ibu mah tidak, bukan pezina. Orang yang mau zina saja kalau ingat sama Allah mah tidak akan jadi. Terus dibukaan sadayana, ingat kalau Allah teh mengetahui, mau jadi. Begitu juga adalah yang mau korupsi, yang mau maling, kalau ingat sama Allah tidak akan jadi. Kan gitu. Nah ini, makanya sudah dibuatkanlah ibu, kalau kita bangun tidur, selalu ingat sama Allah dalam bentuk doa. Nah ini, pastikan anak kita untuk senantiasa berzikir.